Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan melanjutkan kisah Syekh Siti Jenar bagian yang ke-7 dengan judul Tiada Rahasia. Ketika Syekh Siti Jenar mengajarkan ilmu hakikat kepada orang-orang yang berguru kepadanya, dia dituduh menyebarkan ilmu sesat. Padahal, kalau kita mau merujuk pada Al-Quran, tidak ada yang namanya ilmu sesat itu. Dalam khazanah Al-Quran, sihir bukanlah ilmu. Sihir merupakan pengamalan kekuatan negatif atau black magic. Coba renungkan kembali makna ilmu yang disampaikan oleh Syekh. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh, ilmu sejati itu tidak dipelajari tapi lahir dari pikiran dan hati yang sunyi dan jernih. Dalam bahasa hakikat, ilmu sejati itu semata-mata karunia ilahi kepada orang yang hati dan pikirannya telah disucikan. Keadaan ini di dalam surah Al-Waqiah disebut Al-Mutaharun, orang-orang yang telah disucikan. Maka, orang-orang itu mampu menyentuh memahami Al-Quran yang tersimpan di dalam kitab yang dilindungi atau di loh yang terpelihara, Lauhul Mahfuz. Bila kita memperhatikan makna Al-Quran yang ada pada kedua ayat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Al-Quran adalah ilmu hakikat, atau ilmu sejati. Oleh karena Al-Quran merupakan ilmu sejati maka keberadaannya hanyalah di dalam kesadaran orang-orang yang diberi ilmu belaka, diterangkan di dalam Al-Quran surah 29, ayat ke-49. Dengan demikian, ilmu hakikat itu merupakan inti ajaran Islam. Dan yang kasat mata, yang dapat dilihat dengan mata kepala, adalah bungkus atau kemasannya belaka. Sungguh aneh bila kita lebih mementingkan kemasan ketimbang daging buah yang dikemas itu. Jika diungkapkan dalam hadis bahwa prioritas Islam itu untuk membangun budi pekerti yang mulia, maka yang harus dipahami terlebih dahulu oleh tokoh-tokoh Islam adalah ilmu hakikat, atau Al-Quran yang ada di dalam dada. Untuk apa mempelajari ilmu hakikat lebih dulu? Ya, agar kita mampu menundukkan kekuatan ego atau hawa nafsu kita. Agar kita mampu membangun kedisiplinan dalam hidup. Agar menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Tuhan dan tidak menjadi budak sesama hamba Tuhan. Seperti kalau kita hendak membuat sesuatu, sudah harus ada rancangan atau perencanaan sebelum diwujudkan. Apabila yang dipentingkan itu kemasannya dan melupakan daging buah atau isinya, kita tak akan mendapat gizi. Kita menjadi loyo. Akhirnya, kita diperbudak oleh keadaan, dan kita tidak mampu mengendalikan keadaan. Demikian pula, dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, bila kita lebih mementingkan formalitas, upacara-upacara semata maka kita menjadi bangsa yang keropos. Lihatlah buktinya, setelah kerajaan Majapahit runtuh, bangsa di Kepulauan Nusantara ini dijajah bangsa asing dan sampai hari ini belum bisa bangkit. Baru saja menikmati keberhasilan pembangunan ekonomi, ternyata krisis besar menerpa bangsa ini. Kesempatan mereformasi yang diberikan oleh Tuhan hanya diisi dengan euforia, kegembiraan yang meluap-luap belaka, tanpa isi dan tujuan untuk membangun bangsa. Oh, bukankah Nabi Muhammad sendiri yang memerintahkan umatnya untuk menjalankan syariat Islam? Ya sudah pasti dong, permasalahannya tidak terletak pada perintah untuk melaksanakan syariat. Tapi, ini terletak pada cara meneladani Rasul Allah. Muhammad adalah Rasul dan Nabi. Sebagai seorang Rasul, Muhammad hanyalah menyampaikan risalah yang diterima dari Allah untuk umat manusia. Yaitu, untuk manusia di mana saja dan kapan saja. Risalah dari Allah itu mencakup penghalalan, pengharaman, perintah, dan larangan. Sebagai seorang nabi, Muhammad melakukan hal-hal untuk kebaikan dan kesejahteraan manusia yang sifatnya kondisional. Jadi, wilayah kenabian hanya meliputi perintah dan larangan untuk menetapkan landasan pembentukan umat atau masyarakat yang sesuai dengan kondisi ruang dan waktu. Dan, dalam wilayah kenabian inilah terletak ijtihad upaya, serius dalam merumuskan, menjelaskan dan menerapkan hukum yang mengandung kenisbian historis. Nah, setelah kita memahami wilayah kerasulan dan kenabian, kita akan mengerti apa yang seharusnya kita teladani dari Nabi Muhammad. Risalah apa yang pertama kali dibawa oleh Nabi Muhammad? Risalah itu adalah membangun akhlak mulia berlandaskan ketauhidan. Kata akhlak yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia budi pekerti, berasal dari kata Arab kholaqo yang artinya menciptakan. Dengan demikian, akhlak yang mulia adalah tingkah laku yang sesuai dengan tujuan penciptaan manusia. Pembabaran rahasia atau hakikat wujud oleh Syekh Siti Jenar merupakan usaha di wilayah ijtihad. Yaitu, usaha Syekh untuk membebaskan manusia dari kehidupan beragama yang terbelenggu kekuasaan. Jadi, akhlak yang mulia itu bukanlah tingkah laku, atau perbuatan yang dikendalikan oleh orang lain, tapi tingkah laku yang sesuai dengan tuntunan Tuhan yang timbul dari kesadaran diri. Dan tuntunan Tuhan atau petunjuk Tuhan itu ada di dalam Al-Quran. Sedangkan, Al-Quran itu berada di dalam kesadaran orang-orang yang diberi ilmu. Perhatikan sekali lagi, bahwa hakikat Al-Quran itu ada dalam kesadaran orang-orang yang diberi ilmu. Hakikat Al-Quran itu bukan berupa teks yang ditulis di kertas itu. Ya, Al-Quran itu memang merupakan ayat-ayat yang nyata yang berada di dalam kesadaran orang-orang yang diberi ilmu. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surah 29, ayat ke-49. Ternyata Al-Quran bukan hanya tulisan yang berupa
Buku Al-Quran adalah kitab teles, kitab basah, kitab tanpa tulis. Sejatinya Al-Quran itu meliputi hal-hal yang bersifat kitabiah dan kauniyah. Keduanya ada di dalam kesadaran sudur orang-orang yang diberi ilmu. Ketika para sahabat Nabi membukukan Al-Quran, maka yang terbukukan itu adalah bunyi kalam ilahi, terjemahan dari Al-Quran itu sendiri dalam bahasa Arab. Yang terbukukan itu bukanlah makna atau kandungan kalam Allah. Yang berupa buku atau kitab suci itu adalah teks tentang ayat-ayat Al-Quran. Sebagai teks, Al-Quran masih diam, dan Al-Quran baru berbicara setelah manusia berbicara atau memberi makna. Nah, Al-Quran yang berada di loh yang terpelihara, Lauhul Mahfudz, di dalam kesadaran orang-orang yang diberi ilmu itulah yang menjadi landasan akhlak manusia. Dalam sebuah hadis yang berasal dari Aisyah disebutkan bahwa akhlak Nabi Muhammad itu Al-Quran. Dan menurut Al-Quran sendiri Nabi Muhammad itu hidup di atas akhlak yang luhur. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Quran Surah 68. Ayat 4. Jadi, yang harus kita teladani terlebih dahulu dari Nabi Muhammad adalah budi pekertinya, bukan gaya hidup atau penampilannya. Untuk dapat memahami dan meneladani Rasul dalam kehidupan ini kita harus menyaksikan dan memahami kerasulan. Dengan kata lain, kita harus mengetahui mana hakikat yang menjadi risalah Nabi Muhammad dan mana yang hanya sebagai kemasan yang sifatnya tergantung pada kondisi masyarakat. Terus, pada akhirnya, mengetahui kenyataan atau hakikat sesuatu, berarti pula memahami kerasulan dan menyaksikan sifat Rasul yang ada di dalam diri manusia. Bila seseorang sudah mampu menyaksikan kenyataan, maka tiada rahasia lagi baginya. Coba perhatikan lagi ayat yang menyatakan bahwa Al-Quran itu tersimpan di loh yang terjaga Lauhul Mahfudz. Tiada yang dapat menyentuh, memahami maknanya kecuali orang-orang yang telah disucikan. Artinya, tidak ada yang bisa membaca Al-Quran itu kecuali orang yang batin atau jiwanya telah dibersihkan dari kemelekatan duniawi. Pembacaan Al-Quran tidak dapat dilepaskan dari ilmu sejati yang tumbuh dari hati yang bersih dan pikiran yang sunyi. Dan bila seseorang benar-benar bisa mengerti isi Al-Quran, maka dia bisa mengetahui dan mengerti rahasia alam. Hasilnya, ia dapat menaklukkan kematian. Oh, bukankah kematian itu suatu kepastian bagi manusia? Secara umum memang, iya. Namun coba kita perhatikan ayat Al-Quran tentang kematian sebagai berikut. Dan, nafs tidak akan mengalami kematian kecuali dengan izin Allah sesuai catatan yang ditetapkan. Dan barang siapa menghendaki ganjaran di dunia, kami berikan itu kepadanya, dan barang siapa menghendaki ganjaran akhirat, kami berikan itu kepadanya. Dan kami akan ganjar mereka yang bersyukur. Quran Surah 3, ayat 145. Setiap nafs akan merasakan kematian. Sesungguhnya ganjaranmu akan disempurnakan pada saat kebangkitan. Maka, barang siapa yang dijauhkan dari api dan dimasukkan ke dalam taman, sungguh dia telah menang. Dan kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu. Quran Surah 3, ayat 185. Dengan sengaja kata nafs tidak saya terjemahkan. Karena kata ini dapat bermakna diri, jiwa, atau nyawa. Jika nafs diartikan diri, maka Tuhan pun sebagai diri seperti yang disebut pada Quran Surah 6, ayat 12 dan 54. Jika nafs diartikan diri, dan semua diri akan mengalami kematian, maka arti ini tidak sesuai dengan zat yang wajib adanya. Ya, hal ini tidak benar, sebab kematian itu sendiri terjadi berdasarkan izin Tuhan, berdasarkan hukum-hukumnya yang telah ditetapkannya. Diri Tuhan tidak terkena kematian. Nah, sekarang pilihannya adalah diartikan sebagai jiwa atau nyawa. Jiwa, soul Inggris psyche, Yunani animus Latin, adalah prinsip kehidupan, prinsip aktif. Dengan kata lain di dalam yang hidup ada jiwa. Dan hakikat jiwa itu hidup. Jiwa merupakan entitas sesuatu yang memiliki keberadaan atau sebuah wujud yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Ketika badan jasmani ini tidur, maka jiwa tidak ikut tidur. Jiwa tidak dapat tidur. Maka, dalam keadaan tidur jiwa meninggalkan badan, ia tidak betah tinggal di dalam badan yang lagi off, lagi tidak berfungsi. Orang yang lagi tidur dapat diumpamakan mobil yang mesinnya lagi diistirahatkan. Pengemudinya tentu tidak betah berada di dalam mobil itu, dan keluar. Nah, jiwa baru masuk kembali ke dalam badan bila badan jasmani sudah dapat diaktifkan kembali. Aktivitas yang dilakukan jiwa ketika tidur disebut mimpi. Semua orang mimpi ketika tidur. Hanya saja, ada mimpi yang terang sehingga dapat diingat ketika sudah bangun, dan ada yang tak dapat diingat lagi. Karena mimpinya tidak masuk pusat kesadaran, maka orang itu tidak merasa mimpi. Hakikat jiwa itu hidup. Seseorang dalam keadaan tidur atau jaga jiwanya tetap hidup. Jadi, dari sudut keberadaan dirinya sendiri, jiwa tak akan mengalami kematian. Bahkan, kesadaran jiwa akan meningkat bila mampu melepaskan diri dari kemelekatan duniawi. Hal inilah yang diterangkan dalam Quran Surah 2, ayat 154 dan Surah 3, ayat 169, bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu sebenarnya orang yang tetap hidup, akan tetapi kita tidak menyadari keberadaannya. Lalu, dari sudut mana nafs mengalami kematian?
Jawabannya adalah dari kaitannya dengan tubuh jasmani. Artinya, selama kita belum dapat menaklukkan tubuh jasmani, kita pasti merasakan kematian. Tubuh jasmani atau fisik ini disebut hidup bila masih bernapas atau bernyawa. Semua yang bernapas akan mengalami kematian. Hidup dan mati bisa juga dilihat dari sudut fisikalnya. Jika fisik yang menjadi perhatian kita dalam memandang kematian, maka semua badan jasmani yang bernapas akan mengalami kematian. Ya, badan jasmani yang terlihat mata ini akan mengalami kematian dan penghuninya akan meninggalkan jasad. Yang mati tersebut, hanya jasad jasmani yang mati. Jiwanya masih tetap hidup. Selanjutnya jiwa mungkin tetap memilih alam ini atau kerajaan dunia, atau memilih alam lain yang dinamakan kerajaan akhirat. Tuhan akan memberikan ganjaran atau kehidupan itu sesuai dengan kehendaknya. Yang memilih dunia, ia akan dibangkitkan lagi di dunia ini dan akan dipenuhi atau disempurnakan ganjarannya untuk hidup di dunia ini. Yang memilih akhirat, ia akan disempurnakan ganjarannya di alam akhirat. Tuhan niscaya memperkenankan permohonan hamba-hambanya. Inilah yang disebut pula sebagai wajibul wujud, wajib adanya. Di atas disebutkan bahwa secara umum manusia mengalami kematian, akan tetapi, ada orang-orang yang sanggup menaklukkan kematian. Dengan kata lain, mereka sanggup menaklukkan tubuh jasmaninya. Jika mati terlaksana berdasarkan izin Tuhan, maka untuk mempertahankan hidup pun dengan izin Tuhan pula. Nabi Isa menghidupkan orang mati dengan izin Allah, Quran Surah 3, ayat 49 dan Surat 5, ayat 110. Nabi Isa telah menaklukkan kematian. Dia menghidupkan orang yang telah mati. Dengan sendirinya Nabi Isa pun dapat menaklukkan kematian dirinya. Para syuhada, sidikin, dan para nabi. Mereka semua dapat menaklukkan kematian. Tiada rahasia bagi mereka semua dalam menempuh hidup ini. Mereka tetap hidup, hanya saja ada yang mempertahankan hidupnya dengan meninggalkan jasad lama yang duniawi, dan ada yang menggunakan jasad lamanya yang sudah ditingkatkan kualitasnya menjadi adi duniawi. Apapun pilihan mereka, sama-sama menikmati karunia Tuhan semesta alam. Inilah yang disebut pada Quran Surah 2, ayat 253 bahwa sebagian rasul-rasul itu diberikan kelebihan oleh Allah terhadap yang lain. Sebagian ditinggikan derajatnya atas sebagian lainnya. Tiada dengki di antara mereka karena tiada rahasia sesama mereka. Semua menyadari bahwa itu semua merupakan pencapaian berdasarkan izin Tuhan. Orang-orang yang hidup ini tidak akan bertikai lagi bila sesamanya tiada rahasia lagi. Tahu sama tahu, tiada lagi yang dijadikan alasan untuk hidup saling mendengki dan iri hati. Itulah sebabnya seluruh malaikat sujud kepada manusia. Sesama malaikat tak ada yang ditutup-tutupi. Mereka saling mengerti, tidak berarti kekuatannya sama, tapi mereka menyadari derajat mereka masing-masing. Lain halnya dengan manusia yang masih mengidap dosa. Meski mereka berposisi sebagai manusia-manusia suci atau yang dianggap suci, tapi mereka berselisih. Hal itu terjadi karena mereka saling mendengki. Meskipun tiap-tiap umat telah menerima kitab suci, tetap saja masih terjadi perselisihan karena kedengkian. Petunjuk pun tetap diturunkan kepada umat manusia. Tapi, petunjuk itu dalam hijab, tertutup. Makanya, kebenaran hanya sebatas klaim. Perselisihan dan iri dengki itu baru hilang apabila kesadaran mereka telah bangun. Demikian tadi kisah Syekh Siti Jenar bagian yang ke-7. Untuk mengikuti kisah selanjutnya silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya agar dapat notifikasi jika kami telah mengupload video baru. Dan jika ada kesalahan kami dari segi apapun mohon dimaafkan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.